Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam doa dan puasa. Saya yakin dan percaya hari ini kita telah dikuatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, sebelum kita memulai penyembahan pada saat pagi hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Dan tiba saatnya ya Bapa, kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap penyembahan yang kami naikkan Bapa. Kami rindukan Tuhan, Engkau turut bekerja atas pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami telah dikuatkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh hanya Engkau jalan kebenaran kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang menyelamatkan setiap kami. Bersama-sama kita katakan kembali dari awal dengan iman-Mu yang percaya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap
memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan Tuhan, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami ikut Tuhan, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari dimanapun Anda berada saudaraku, angkat tanganmu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh kami tak bisa jauh dari kasih-Mu Tuhan. Kami perlukan kasih-Mu Yesus yang menguatkan setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dimanapun engkau berada. Mari angkat tanganmu, nyatakan lagu ini dengan imanmu yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, dunia tak bisa menjauhkanku
dari kasih-Mu. Oh sungguh Yesus, Engkau jalan kebenaran dan perisai di hidupku. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita menyembah Dia. Kita perlu kuasa-Mu Yesus. Nyatakanlah jalan-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Sungguh Tuhan, kami perlu Engkau. Di hari-hari ini Bapa, kami memerlukan Engkau. Kami perlu kekuatan daripada Engkau Yesus. Kami tak sanggup berjalan sendiri Bapa. Kami tak sanggup Tuhan tanpa Engkau. Oh Yesus, sungguh kami bersyukur. Mari bersama kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Sikiara lava yara lava 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 yara lava sikiara lava lava yara lava. Kami hanya memandang wajah-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami pandang wajah Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, sekali lagi dengan iman-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan Bapa. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya Engkaulah harapan kami satu-satunya. Dunia tidak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, di momentum doa puasa ini, biarlah kami semakin melekat, semakin dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Masih ada puluhan hari yang akan kami lewati, tetapi pada saat ini, pagi hari ini, biar kami dipenuhi lebih lagi dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kalau di gedung, di ruangan ini ada kuasa-kuasa gelap, ada roh jahat, ada roh najis, ada roh-roh yang tidak berkenan. Kami tengking, kami hancurkan, kami usir di dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, ketika ada roh Allah, maka yang sakit pasti disembuhkan. Yang letih, lesu dan berbeban berat diberikan kelegaan dan kekuatan. Dan setiap yang berputus asa bahkan berniat mau bunuh diri, di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru, ada pengharapan, ada masa depan yang cerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Urapilah setiap kami,
Berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Sehingga firman yang ditabur tidak berlalu dengan sia-sia. Melainkan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Tuhan urapi setiap kami juga. Tuhan urapi mulut dan lidah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita berjumpa kembali di ibadah doa dan puasa. Ya, memang ini secara recording, secara premier. Karena memang di jam yang sama ini ada ibadah lansia dan pionir ya. Dan karena saya juga tidak bisa dibagi dua, saya tidak bisa di-split menjadi dua. Sehingga karena jamnya sama, sehingga kita tidak bisa merubah waktu, sehingga kita ambil jalur untuk kita rekaman. Tetapi saya percaya walaupun ini rekaman, tetap Roh Kudus bisa bekerja, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan yang percaya boleh katakan amin. Boleh tulis di kolom komentar di live chat, katakan amin, 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 amin. Hari ini saya banyak rindu jemaat untuk aktif ya, mengatakan amin ya, untuk aktif selalu mengatakan percaya dan pasti. Kenapa? Karena itu adalah perkataan iman. Dan ketika kita katakan iman, kita berkata-kata dengan iman, maka yang mustahil menjadi mungkin. Katakan amin. Tulis yang mustahil menjadi mungkin. Tulis di kolom penuhi ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. 2 hari yang lalu saya pergi ke Blitar, karena sekarang setiap Selasa saya pergi ke Blitar. Setengah hari saya berangkat untuk kunjungan. Saya kemarin ke Rusun Nawa, ke Rusun warga di mana di situ ada jemaat Blitar. Saya datang ke tiap rumah-rumah, saya berdoa bagi mereka dan saya berdoa juga buat gedung, saya berdoa buat tanah di situ berada. Oh, saya percaya di kota Blitar akan terjadi kegerakan. Dan kegerakan dimulai dari yang namanya doa. Lalu saya datang juga ke rumah seorang jemaat, sekalian rumahnya minta didoakan karena ya ada kuasa-kuasa gelap, ada roh jahat, dan di situ saya melakukan pengusiran di situ dan doa-doa, dan sampailah di sebuah kamar ya, di mana ketika doa ya ternyata di dalam kamar itu ada jimat, Bapak Ibu Saudara. Ada benda-benda klenik, ada benda-benda mistis. Dan saya tanya kepada pemilik rumah, loh di daerah sini gimana? Iya, dulu ART saya selalu cerita kalau ada ini, saya bilang ya ini penyebabnya, jimat ini saya bilang. Sebab itu kita harus bakar itu di dalam nama Yesus, dan kemarin kita bakar saudara. Ya 2 hari yang lalu kita bakar di dalam nama Yesus. Dan ketika doa selesai saya tanya kepada jemaat, bagaimana apa yang dirasakan sekarang? Oh iya, saya coba keliling rumah kok sudah damai sejahtera. Ya, damai sejahtera hanya kita bisa dapat di dalam Yesus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara tulis di kolom komen, amin, 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 haleluya. Saudara boleh bukan hanya katakan amin, tapi tulis supaya di kolom chat itu banyak orang melihat bahwa firman itu diaminkan. Ya, jadi firman itu membangkitkan iman dan firman itu diaminkan. Lalu sebab itu mari sama-sama kita melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya. Di mana kita sebagai orang-orang percaya, kita beroleh yang namanya hak istimewa. Ya. Yaitu kita bisa menang atas kuasa jahat. Dan yang paling terpenting apa? Kita beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua ya. Ayat terakhir. Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sebelum lanjut ke ayat yang ke-8. Saudara tahu bagaimana Paulus menulis surat untuk jemaat Filipi. Karena dulu Paulus adalah pelaku hukum Taurat. Ya. Dia adalah seorang Sanhedrin. Dia adalah murid, kalau saya sebut Profesor Gamaliel. Ya. Dan bahkan dia bisa melakukan hukum Taurat dengan luar biasanya. Tetapi sayang, ya, apa sayangnya? Ternyata sia-sialah dia melakukan hukum Taurat. Dia katakan apa? Kita lihat ayatnya. Dahulu yang dia anggap hukum Taurat adalah keuntungan, tapi sekarang dianggap rugi karena Kristus. Karena Kristus datang bukan membawa liturgi, bukan membawa satu hal keagamawian, tapi dia datang membawa gaya hidup. Ya, kalau saya sebut,
Christianity is not about religion, but Christianity is about relation, hubungan kita dengan Tuhan. Ya betul, memang dalam ibadah ada namanya liturgi yang harus kita ikuti, pujian, penyembahan, ada juga firman, ada juga sesi doa, ada persembahan di situ, ada pengumuman di situ. Tetapi yang terlebih daripada itu, Yesus datang supaya kita beroleh hidup yang kekal. Karena perbuatan baik kita nggak akan bisa menyelamatkan kita. Saudara mau coba baik bagaimanapun, yang bagaimana baiknya putih titi sekalipun, tak ternoda sekalipun, tanpa saudara percaya Yesus tiada artinya. Itu yang dianggap oleh Paulus, bagaimana dulu dia menganggap itu keuntungan, tapi jadi dianggap rugi. Nah mari sama-sama kita lihat ayat yang ke-8, yaitu adalah hak istimewa setiap kita. Dikatakan malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi setiap orang yang percaya ada hak istimewa di mana kita bisa mengenal Kristus sehingga kita beroleh keselamatan yang kekal. Nah hari ini jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah ini hari yang ke-10 kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa ya. Mungkin ada yang jadi kurusan ya, karena ada yang bilang sama saya, wah enak ini Pak sekalian diet gitu ya. Ya jangan lupa doa ya. Anda puasa-puasa nggak doa ya memang jadinya diet ya. Tapi kita hari ini nggak lagi diet Bapak Ibu. Kita lagi membangun spiritual rohani kita. Kita lagi membangun manusia roh kita. Supaya kita tidak ngurusi daging. Makanan itu daging saudara. Tapi hari ini kita penuhi roh kita dengan kita melekat dengan Tuhan. Nah salah satu fasilitas dengan doa puasa 30 hari. Secara tiap hari kita dapat Senin sampai Jumat ada yang disampaikan. Ya. Dan Sabtu Minggu kan ada ibadah. Ya Sabtu Minggu ada, Sabtu pagi dan minggunya saudara ibadah raya, Sabtu sore juga ibadah raya. Wow, kita dipenuhi dengan firman yang melimpah. Nah biarlah kita di bulan kita berpuasa 30 hari ini, kita juga mengalami Tuhan. Sehingga apa? Kita mengalami pengenalan akan Yesus. Jadi yang selama ini kita pikir untung, ternyata rugi. Tanpa Yesus itu rugi. Sehingga hari ini pengenalan akan Yesus itulah keuntungan. Dan Paulus juga menulis dalam suratnya yang lain dikatakan apa? Bahkan mati di dalam Yesus itu keuntungan. Wow, luar biasa saudara. Yang pasti dalam dunia ini itu ada dua saudara. Apa yang pasti? Yang pertama mati. Semua orang pasti mati saudara. Mau saudara kapanpun, dimanapun, dan kita nggak pernah tahu pasti kita mati. Tapi ada kepastian yang kedua apa? Kalau kita mati di dalam Kristus, sorga yang kekal menjadi milik kita semuanya orang percaya. Katakan amin. Di kolom chat katakan amin. Ya. Sehingga kalau kita tahu hal ini, maka hal yang dunia yang kita anggap untung itu menjadi rugi. Tapi kita tahu bahwa keuntungan hanya kita dapat dalam pengenalan akan Kristus. Bila di hari Kamis ini Bapak Ibu Saudara, ya, nanti malam kalau saudara mau ikut jam 7 ada talk show bersama dengan saya. Saya rindu akan berdialog dengan jemaat kalau mereka punya pertanyaan atau Anda punya pertanyaan, ya. Saya harap pertanyaannya bukan Pak Yul suka makan apa, wah itu saudara bukan tanya tentang ini tapi saudara kepo. Nah jam 7 malam saudara bisa ikuti, ada talk show dan saya rindu jemaat. Mungkin kadang-kadang ada yang pertanyaan-pertanyaan yang malu ditanyakan ya, jangan malu saudara karena malu bertanya sesat di jalan. Ya. Tapi kalau kebanyakan bertanya, ya kebanyakan jalan ya gitu ya. Ya saya percaya biar siang hari ini, pagi hari ini, saudara mengalami Tuhan, maupun saudara tonton tayangan ini berkali-kali, biar juga jadi berkat bagi setiap kita. Amin. Saya undang worship leader boleh kembali ke posisinya, musik boleh disiapkan. Kita mau kembali nyanyi tadi lagu yang dunia apa? Kalau ku hidup ya. Jadi hari ini kita semuanya hidup. Kita dengan kasih Tuhan. Sehingga dunia tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Saudara boleh ngalami apapun, saudara boleh ngalami masalah demi masalah, tapi hari ini dunia tidak bisa pisahkan kita dari Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau ku hidup, haleluya, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa. Haleluya.
kasih-Mu. Selama ku hidup, Selama ku hidup, Ora bakal basyanda. ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Musik boleh mengalun lagu ini dengan lembut. Haleluya. Sebentar kita akan berdoa syafaat. Ora bakara basyanda mata kaya basyanda mala basyanda mala basyanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami boleh kembali untuk kami berdoa pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami semua pada siang hari ini. Ajari kami Tuhan, biarlah kami terus boleh memiliki Tuhan keintiman untuk kami mengenal Engkau dan mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang selalu menuntun setiap kehidupan kami semua umat-umat-Mu. Kami menyerahkan Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan pada saat hari ini Tuhan. Kami menyerahkan biarlah mereka memiliki kesatuan hati untuk mereka mengasihi dan melayani Tuhan di mana Tuhan tempatkan siap mereka semua, bagian-bagian mereka masing-masing Tuhan. Mereka bukan karena kekuatan mereka, tapi mereka boleh membutuhkan kekuatan Roh Kudus yang selalu memampukan, mengurapi, diberikan kesatuan hati bagi setiap kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami tidak memiliki hati yang saling menjatuhkan, tapi memiliki kasih Kristus dalam setiap kehidupan seluruh umat-umat-Mu, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen yang dengan adanya beberapa tahun yang lalu dengan adanya pandemi COVID, Tuhan banyak permasalahan yang dihadapi setiap mereka semua, baik keluarga, baik keuangan, baik apapun Tuhan yang sedang mereka alami. Biarlah mereka selalu melekat kepada pribadi Tuhan. Mereka selalu Tuhan membangun mesbah mereka hanya mendekat kepada Engkau, mendekat kepada pribadi Tuhan, karena disitulah letak kekuatan setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jam-jam ibadah yang ada di tempat ini. Tuhan juga memberkati gereja Yestoya di tempat ini Tuhan. Kau memberkati dan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah umat Tuhan. Setiap umat-Mu boleh merasakan hadirat Tuhan. Mereka mengalami Tuhan dan mereka Tuhan mendapatkan kasih-Mu Tuhan, mengalir memenuhi setiap mereka, haus akan pribadi Tuhan. Oh Tuhan, Kau selalu ada. Yang sakit mengalami kesembuhan Tuhan, yang berbeban berat ada jalan keluar bersama Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap ibadah yang ada di tempat ini Tuhan. Gereja Betani Yestoya, Tuhan hadir dan mengurapi setiap umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan hadir di dalam KKR doa pagi, Tuhan ada dalam ibadah doa malam, Tuhan ada dalam ibadah raya, bahkan semua ibadah yang ada Tuhan. Kami merasakan Tuhan ruangan-ruangan demi ruangan ada kuasa hadirat Tuhan. Terima kasih Engkau tidak terbatas oleh apapun Tuhan. Kami berdoa Tuhan Bapak Gembala kami, Bapak Samuel Sianto, Tuhan juga memberkati pelayanan hamba-Mu. Tuhan memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan ada bagi setiap
hamba-Mu Tuhan, beliau Bapak Samuel Sianto Tuhan, Kau memakai kesehatannya, Kau mengurapi setiap firman yang Tuhan boleh katakan Tuhan, melalui perkataannya Tuhan, ada urapan Tuhan yang Tuhan taruh, sehingga setiap firman-Mu boleh mengubah setiap orang-orang yang mendengar, setiap orang-orang yang datang di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan keluarga besar hamba-Mu Tuhan, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami bersyukur, kami juga berdoa untuk waktu wakil gembala kami Tuhan, untuk Bapak Yoel Sianto Tuhan, juga memberkati hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pakai hamba-Mu luar biasa. Kau tambahkan hikmat, Kau memakai lebih lagi luar biasa Tuhan, sehingga dimanapun Tuhan panggil, dimanapun Tuhan pakai, dimanapun langkah kakinya, ada perlindungan dan penyertaan, ada kuasa Tuhan yang selalu mengurapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa sekali lagi Tuhan untuk pembangunan gereja di Telaga Bugdas. Tuhan juga memberkati setiap dana-dana yang Tuhan sudah berikan. Kami sungguh bersyukur Engkau Tuhan yang selalu ada, dan Tuhan kami boleh melihat setiap hari mujizat Tuhan. Setiap hari kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Oh Tuhan, Kau memberkati setiap orang-orang yang boleh memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, Kau memberkati mereka semua, para donatur, para orang-orang yang boleh memberikan dananya Tuhan, yang boleh bekerja, yang boleh terlibat di dalamnya Tuhan. Kau mengasihi setiap mereka semua. Lebih lagi Tuhan, Kau memakai sehingga hikmat-Mu Tuhan atas setiap mereka yang terlibat dalam pembangunan, sehingga mereka boleh mengerjakan dari awal sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan semuanya. Oh Tuhan, biarlah rancangan rencana Tuhan, waktu Tuhan yang baik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di doa puasa pada hari Kamis 21 Maret 2024 sudah selesai dijalankan dengan baik. Pujian penyembahan sudah dinaikkan, firman telah disampaikan, doa telah dinaikkan. Kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Oleh sebab itu, setiap jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang di tayangan, setiap yang melihat tayangan ini maupun yang hadir, boleh angkat kedua belah tanganmu dan tenangkanlah wajahmu. Bawalah, terimalah dan nikmatilah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai dan memberkati engkau mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap orang yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.